Halo Sobat Interneters, jumpa bersama saya Domingus di channel Memperdalam Pemahaman. Kali ini saya akan menguraikan tentang perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas. Tujuannya agar kita tahu apa itu perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas dan hal-hal apa saja yang masuk dalam poin perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas. Pengertian perlindungan khusus. Yang dimaksud dengan perlindungan khusus adalah perlindungan dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, kekerasan, dan kejahatan seksual. Well, Sobat Interneters, berarti ada 6 poin yang masuk dalam perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas. Mari kita ulas perlindungan khusus yang pertama. Perlindungan khusus yang pertama ialah diskriminasi. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian, pembatasan, pelecehan atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak penyandang disabilitas, atau secara sederhana dapat dikatakan diskriminasi adalah penolakan atau pembulian atas dasar penyandang disabilitas. Perlindungan khusus yang kedua. Perlindungan khusus yang kedua adalah penelantaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penelantaran adalah tidak terpelihara, tidak terawat, tidak terurus, atau terlantar karena tidak ada yang mengurusnya. Anak terlantar juga telah didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang menjelaskan bahwa anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Penelantaran di sini artinya sangat luas, yaitu penelantaran dari pendidikan dan penelantaran dari pemberian nafkah. Anak yang ditelantarkan akan memiliki kehidupan yang berantakan dan tidak mempunyai masa depan yang baik. Penyandang disabilitas yang memang sudah memiliki hambatan kehidupan dan keselamatannya sangat terancam jika tidak mendapat perlindungan khusus. Perlindungan khusus yang ketiga. Perlindungan khusus yang ketiga adalah pelecehan. Pelecehan dalam konteks ini dapat diartikan perlakuan semena-mena yang merendahkan atau menjatuhkan harga diri dan kehormatan penyandang disabilitas. Yang termasuk tindakan pelecehan di sini antara lain penghinaan atau pembulian. Penghinaan atau pembulian ini sangat mungkin bisa terjadi terutama dari masyarakat awam. Di sini dibutuhkan peranan orang tua, guru di sekolah, dan bidang kerohanian untuk menanamkan kepada masyarakat sikap saling menghargai dan menghormati antar sesama ciptaan Tuhan. Pelecehan dalam poin ini juga dapat berarti pelecehan seksual. Menurut yang saya kutip dari situs Alo Dokter, pelecehan seksual bisa terjadi pada siapa saja, baik pria maupun wanita. Pelecehan seksual didefinisikan sebagai tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual
atau seksualitas korbannya. Atau dengan kata lain, segala tindakan seksual yang tidak diinginkan korbannya. Contoh-contoh yang bisa termasuk sebagai tindakan pelecehan seksual antara lain menyentuh bagian-bagian terlarang, memeluk, mencium tanpa izin, memberikan tatapan bernafsu yang mencurigakan, mengeluarkan sebutan, candaan, atau perkataan yang mengarah ke hal-hal seksual, misalnya menggoda dengan sebutan-sebutan tak senonoh. Perlindungan khusus yang keempat. Perlindungan khusus yang keempat adalah eksploitasi. Menurut Martaja, arti eksploitasi adalah suatu tindakan memanfaatkan seseorang dengan tidak etis demi kebaikan atau keuntungan pribadi. Beberapa contoh tindakan eksploitasi yang sering terjadi antara lain memanfaatkan penyandang disabilitas sebagai pengemis dan memanfaatkan penyandang disabilitas sebagai pengamen dan lain-lain. Perlindungan khusus yang kelima. Perlindungan khusus yang kelima adalah kekerasan. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Penyebab umum kekerasan di rumah bagi penyandang disabilitas adalah harapan orang tua yang tidak sesuai kenyataan, yaitu anaknya cacat, sehingga mereka kesulitan menangani anaknya yang disabilitas karena membutuhkan banyak perhatian dan waktu. Orang tua bisa menjadi stres dan bisa memicu orang tua melakukan tindakan kekerasan. Tindakan kekerasan juga dapat dilakukan orang lain yang tidak menginginkan atau tidak mengharapkan kehadiran atau keberadaan penyandang disabilitas di suatu tempat. Perlindungan khusus yang keenam. Perlindungan khusus yang keenam adalah kejahatan seksual. Kejahatan seksual adalah perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain serta membuatnya terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki. Nah, sobat interneters, dengan demikian ada 6 poin yang masuk dalam perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas. Semoga dengan uraian ini teman-teman bisa tahu poin-poin apa saja yang masuk dalam perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas. Terima kasih dan sampai jumpa.